Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 210-505-0025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kelompok kepentingan yang sebelumnya pernah disampaikan juga oleh Ibu Glory pada pertemuan ke-6. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian konsep kelompok kepentingan. Kelompok atau golongan kepentingan merupakan segolongan orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan atau ketentuan dari golongan tersebut. Aktivitas dari golongan ini berkaitan dengan yang lebih spesifik melalui aparat yang mendalami secara lebih intensif dengan upaya yang tidak berlebihan. Golongan kepentingan dalam kesempatan tertentu dimungkinkan sering mencari support ataupun mengadakan kesepakatan dengan partai politik lainnya dengan maksud untuk ikut memperjuangkan keperluan yang ingin diraih oleh golongan tersebut. Ciri-ciri golongan kepentingan. Golongan kepentingan mempunyai ciri antara lain, yaitu kepentingan yang sama di antara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat sebuah lembaga dengan nama tertentu. Selanjutnya, himpunan orang-orang yang tersistematis atas nama satu atau lebih keperluan tertentu yang sangat diperjuangkan. Selanjutnya, setiap kegiatan yang diselenggarakan akan mengatasnamakan masyarakat memandang fungsinya yang yaitu sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat. Selanjutnya, kegiatan golongan kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan publik, namun lebih pada usaha partisipasi politik. Setiap kegiatan golongan kepentingan selalu berhubungan dengan rumor publik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Terdapatnya bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik lembaga dari golongan kepentingan. Macam-macam golongan kelompok kepentingan dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada golongan non-asosional. Golongan non-asosional merupakan golongan kepentingan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu sering dilakukan atau bersifat temporer. Golongan ini tidak begitu tertata dengan rapi sehingga hanya mampu terrealisasi di golongan keluarga, regional, serta status. Kedua, golongan anomik. Golongan anomik merupakan golongan kepentingan yang terbentuk di antara elemen-elemen di dalam masyarakat yang secara spontan. Oleh karena itu, golongan anatomik tidak mempunyai nilai dan norma untuk mengaturnya. Golongan ini sering membuat aksi kegaduhan seperti kerusuhan, demonstrasi, serta melakukan kekerasan dalam politik. Golongan ini juga terbentuk dengan cara tidak spontan, namun dibuat sengaja oleh golongan kepentingan. Yang ketiga ada golongan institusional. Golongan institusional merupakan golongan yang bersifat formal dan mempunyai peran sosial serta politik. Golongan ini mengutarakan kepentingannya sendiri maupun menggantikan golongan lain dalam sebuah masyarakat. Keempat, ada golongan asosiasional. Golongan asosiasional merupakan golongan yang terdiri dari sekumpulan buruh, paguyuban etnik, perkumpulan usahawan, persatuan-persatuan, serta perkumpulan lainnya yang dikelola oleh golongan agama. Dalam kegiatannya, golongan ini mempunyai karakteristik yang menjelaskan sebuah kepentingan dari suatu golongan tertentu, memakai tenaga profesional, serta mempunyai cara yang tersistematis untuk menetapkan kepentingan dan tuntutan. Pada zaman Orde Baru, golongan kepentingan tidak mempunyai kebebasan sebab para pemegang kekuasaan negara atau pemerintah sangat mampu menguasai politik. Akhirnya, dalam kehidupan politik, warga negara menjadi terhalang dalam proses kedewasaannya. Keadaan ini sangat berbeda dengan zaman sekarang pada masa reformasi. Kehidupan politik tumbuh dengan bebas sehingga keikutsertaan anggota masyarakat dapat berkembang dengan baik serta ke jalur positif. Yang kelima ada golongan penekan. Golongan penekan merupakan lembaga politik yang digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan pendapat yang memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Golongan penekan mempunyai jabatan yang dapat digunakan untuk maksa kubu di dalam pemerintahan untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa strategi yang digunakan yaitu dengan cara propaganda serta persuasi. Dalam lingkungan politik,
ketika golongan penekan ini hadir bisa lebih kuat daripada partai politik. Ketika saat peranan dari partai politik itu sendiri tidak mampu diharapkan dalam mengusik sebuah rumor sentral yang bisa diperjuangkan. Dalam keadaan seperti ini, golongan penekan dapat dijadikan sebuah contoh yang baik terhadap masyarakat. Contohnya memperlihatkan program gerakan sosial, kegiatan rekreatif, olahraga, kepemudaan, dan gerakan demi menghidupkan kesadaran politik masyarakat, dan aktivitas mempublikasikan laporan dalam media massa. Selanjutnya ada yaitu golongan penekan mempunyai tujuan yang sifatnya dari bawah ke atas. Namun golongan kepentingan mempunyai tujuan yang sifatnya dari atas ke bawah. Sekian dari hasil pemaparan saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.